subscribe to my channel. And also press this bell icon. Halo Genjoters, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini, gua akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Paradise in Service. Film ini menceritakan para ciwi-ciwi yang disediakan untuk digenjot oleh para militer Cina atau Taiwan yang ditahan di suatu camp atau pulau. Film ini juga salah satu film histori di mana peristiwa di film ini benar-benar kejadian di dunia nyata loh. Jadi daripada penasaran sama alur ceritanya, mending kita gaskan aja ke videonya cuy. Film ini diawali oleh peristiwa atau keadaan Cina setelah lepas dari penjajahan Jepang. Kemerdekaannya ini malah membuat peperangan saudara antara Cina dan Taiwan. Lalu, para militer Cina membuat sebuah camp pelatihan di suatu pulau terpencil, di mana jika Taiwan mendadak menyerang Cina, mereka harus melawan para militer yang ditempatkan di pulau tersebut. Film pun dimulai dan menunjukkan para anggota militer yang sedang mengikuti perekrutan. Pemeran utama dari film ini adalah Lo Pao Tai. Kita panggil saja dia si Tai. Jangan deng, Lo Pao aja ya, Lo Pao. Nah, kemudian para tentara yang sedang diseleksi ini dipimpin oleh seorang atasan bernama Sersan Mayor Chang. Mereka pun mulai dites oleh Sersan Chang, dan di sini menunjukkan bahwa Sersan Chang adalah mayor yang ganas dan mendidik para anggotanya dengan keras dan tak kenal ampun. Dan di pulau ini juga ada beberapa seksi untuk para anggota barunya itu sesuai kemampuan mereka, seperti anggota penyedia senjata, penyuplai leboken, dan juga hal lainnya. Si Lopai juga sebenarnya punya keahlian khusus dalam dirinya ya, soal ribut mah bisa dibilang jago lah bang, jago gitu. Tapi ia lemah kalau disuruh berenang. Aneh kan? Masa tentara gak bisa berenang gitu, padahal itu modal dasar lah kalau kita mah ya. Setelah itu, Lopai mengikuti tahap interview dan katanya Lopai udah punya pacar, dimana ia bakalan nikah sama pacarnya itu setelah ia pulang dari pulau ini. Lopai juga seumur-umur belum pernah ngentuin si cewek itu, atau istilahnya masih perjaka lah kalau soal perburungan mah gitu kan. Setelah itu, sesuai dengan kemampuan si Lopai, ia pun ditempatkan di tempat atau camp 831. Camp ini adalah camp tempat bordil para militer. Atau istilahnya, apa ya, mungkin bagian kepengurusan soal cewek-cewek untuk para militer gitu. Hanya dengan beberapa lembar duit, para militer bisa merasakan lobang surga yang ada pada cewek yang mereka pilih gitu. Dan pada dasarnya, para ciwi-ciwi di sana adalah seorang tahanan yang diberikan pilihan oleh para pemerintah Cina. Kalau mereka mau ditempatkan di pulau ini, masa tahanan mereka akan berkurang. Saat Lopai mulai berkenalan dan adaptasi dengan orang-orang di camp itu, ia pun hanya tertuju kepada seorang ciwi pengudut bernama Nini. Dan di sini juga diperlihatkan bahwa Sersan Mayor Chang sangat tertarik sekali dengan salah satu cewek di sana bernama Jiao. Bahkan saking sukanya, setiap mau genjrot, ia cuma milih Jiao saja untuk menggenjrotkan gitu. Jadi cuma milih si Jiao saja untuk digenjot gitu kan. Sersan Chang ini benar-benar suka sama Jiao. Bahkan ia rela menggadaikan barang-barangnya hanya untuk mengenceritkan dengan Jiao. Pada suatu ketika, Chang mengajak makan bareng dengan Lopai. Chang akhirnya bercerita awal mula kenapa dirinya bisa masuk ke pasukan militer. Dulu saat ia masih remaja, ia pun dipaksa untuk masuk ke militer tanpa sepengetahuan orang tuanya. Walaupun dia gak bisa baca dan nulis, ia bisa sampai jadi sersan mayor loh, hebat anjir. Dan sejak ngobrol ginilah mereka menjadi dekat dan akrab. Saat malam hari, si Lopai dimintai buat benerin lampu di kamar si Nini. Dan si Nini rada heran gitu sama Lopai. Doi kan udah agak lama di camp ini gitu. Tapi sampai sekarang pun Lopai gak mau ngencerit, bahkan ngedate sama ciwi-ciwi yang ada di camp itu gitu. Dan si Lopai bilang kalau dirinya udah punya cewek. Jadi Nini mandang si Lopai ini adalah cowok yang baik-baik dan setia. Dan mulai saat inilah mereka berdua semakin dekat-dekat dan dekat. Lalu cerat. Enggak lah. Si Nini menghargai si Lopai yang setia dengan pacarnya. Makanya dari itu Nini gak agresif sama Lopai dan hanya menganggapnya sebagai teman saja.
Singkat cerita, Lopai mendapatkan sebuah surat. Surat itu bertuliskan bahwa ceweknya yang mau dia nikahin itu ternyata sudah menikah. Udah setia-setia, malah ditinggal nikah. Lopai akhirnya sakit hati dan galau. Ia pun curhat sama Nini. Dan buruknya, hari itu adalah hari ulang tahunnya. Nini menghadiahkan jam tangan miliknya. Ya walaupun awalnya gak mau sih, tapi akhirnya diterima kok. Keesokan harinya, para ciwi-ciwi pun berlibur ke sebuah kota. Dan si Lopai ditugaskan untuk menjaga dan mengawasi para ciwi-ciwi tersebut. Saat ia mengawasi si Nini, Nini malah minta ke WC. Lopai juga percaya sama Nini hingga ia melepaskan borgol anjing. Borgol, cok. Tapi setelah sekian lama menunggu, Nini gak balik-balik kepada Lopai. Lopai pun mencari Nini kemana-mana, tapi si Nini gak ada gitu. Kemudian ia pun menemukan Nini yang lagi nelpon sama keluarganya sambil menangis. Dan malamnya, Lopai bertanya kepada Nini. Dan disinilah Nini bercerita kepada Lopai bahwa dulu ia memiliki suami yang goblok sekali. Jika Nini gak nurut sama suaminya malah ngancemin anak mereka. Hingga akhirnya Nini membakar rumah dan membuat suaminya maut alias kenok. Kenok naon anjing. Lalu ia pun dipidana karena kasus pembunuhan. Dan itulah alasan kenapa Nini ada di camp ini. Dan disinilah hubungan antara Lopai dan Nini menjadi dekat. Bahkan si Lopai pas malam-malam ngajak Nini untuk melihat bunga bernuk yang mekar selama setahun sekali. Di tempat lain, Sersan Chang lagi ngebucin kepada Xiao. Cintanya sangat serius kepada Xiao. Bahkan ia pun ingin menikahi Xiao dan melarang semua tentara untuk menggenjrot si Xiao ini. Ia pun berencana keluar militer dan minta duit pasangon untuk modal nikah dengan Xiao. Tapi si Xiao malah gak ada sedikit cinta sama Zhang, sehingga cintanya bertepuk sebelah selangkangan. Dan si Xiao pun malah ngencrit dengan banyak pria lain. Lopai sebagai bawahan yang baik memberitahu Chang bahwa Xiao tidak mencintainya. Chang pun mendatangi Xiao untuk minta klarifikasi soal cintanya kepada Zhang. Dan si Xiao juga langsung bilang kalau dia nggak sama sekali cinta sama Chang. Karena sakit hati dan sudah mengorbankan segala hal bahkan karirnya sendiri, Chang pun langsung mencekik hingga mati si Xiao ini. Sersan Chang akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati karena ulahnya tersebut. Si Lopai pun sedih karena menurutnya jika ia nggak ngasih tahu soal Xiao, Chang nggak akan dihukum mati. Singkat cerita, Nini pun mendapatkan kabar baik di mana ia akan dibebaskan dari pulau tersebut. Tapi si Nini dan Lopai malah nangis karena mereka akan berpisah gitu. Mereka pun akhirnya ketemuan di kamar Nini dan Lopai ngembaliin jam tangan yang Nini kasih. Mereka jadi awkward. Sampai akhirnya Nini pun mulai agresif dan mereka hampir bergenjotan. Tapi karena si Lopai ini imannya kuat, ia pun gak jadi ngencrit sama Nini. Dan ia meninggalkan Nini gitu aja. Nini malah mewek karena gak jadi kentu sama Lopai. Dan besoknya Nini pun meninggalkan pulau itu dan juga meninggalkan si Lopai. Setelah sekian lama si Nini pergi, Lopai pun menyerah dengan keadaan. Ia pun mengencrit dengan banyak ciwi-ciwi gemes di tempat itu. Padahal ya dari awal film baik-baik loh ini anak anjir. Dan sampai akhirnya ia pun dibebas tugaskan dari pulau dan camp itu. Dan pada tahun 1990 praktek bordil di Cina ini ditutup karena adanya pasal hak-hak asasi wanita. Dan akhirnya film pun tamat. Jadi segitulah cerita dari film Paradise in Service. Drama dari film ini menurutku ya B aja sih anjay. Cuman ya dibalik ke B ajahan dramanya, kita bisa tahu bahwa banyak sekali nilai negatif yang ada setelah terjadinya peperangan. Jadi banyak banget gitu hal negatif akibat perang. Dan mungkin bukan hanya praktek bordil ini aja gitu. Mungkin ada banyak hal lain yang memang kita nggak tahu akibat peperangan tersebut.
Dan juga kita bisa belajar bahwasanya sesange apapun kita sama ciwi-ciwi, kita harus belajar untuk menghargai para ciwi-ciwi tersebut. Kalau mau cerot, ya kalian cerot sama istri kalian lah. Atau yang jomblo, sudahlah cuk. Oke, segitu dulu video kita kali ini. Terima kasih telah menonton video gua. Klik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Keep on genjoters and see you on the next video. Wow. You just want attention, you don't want my heart. Maybe you just said a thought of me to someone you just want oh, you just goblok, keselak anjing.